Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abiansa dengan NIM 2406135 jurusan Ekonomi Pembangunan. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi ekonomi ekonomi pembangunan pada bab 3 yang berjudul Teori Klasik Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan. Dalam materi bab ini kita akan mencari 4 pendekatan klasik, yaitu tahapan linear, perubahan struktural, ketergantungan internasional, dan kontra kontrarevolusi neoklasik. Dalam kutipan Dennis Gaudet de Courtois mengatakan, banyaknya informasi tentang pembangunan tidak begitu berarti jika kita belum memahami makna sesungguhnya. Baik, ke selanjutnya. Hakikat pembangunan ekonomi. Pembangunan bukan semata-mata kebijakan ekonomi dalam pengertian sesungguhnya. Pembangunan harus mencakup lebih dari sekedar aspek kebendaan dan keuangan dalam kehidupan manusia. Pembangunan meniscayakan perluasan kebebasan manusia. Multidimensi. Pembangunan mencakup reorganisasi dan reorientasi seluruh sistem ekonomi dan sosial, bukan hanya meningkatkan pendapatan dan output semata. Perubahan radikal. Pembangunan seharusnya perubahan atas struktur, lembaga, sosial, dan administratif, termasuk sikap perusahaan dan kepercayaan masyarakat. Dimensi global, meskipun didefinisikan dalam konteks nasional, pelaksanaan pembangunan yang lebih luas mengharuskan perubahan perekonomian global dan sistem sistem sosial. Baik, selanjutnya, empat pendekatan klasik pembangunan ekonomi. Literatur klasik pasca Perang Dunia Kedua didominasi 4 aliran pemikiran utama yang saling bersaingan. Yang pertama, model tahapan pertumbuhan linear atau state of growth model. Pembangunan sebagai rangkaian tahap pertumbuhan berurutan, menekankan akumulasi modal, tabungan, dan investasi sebagai kunci untuk melepaskan landas menuju pertumbuhan berkelanjutan pada tahun 1950 sampai tahun 1960-an. Teori kedua, teori perubahan struktural atau structural change theory, menggunakan teori ekonomi modern dan analisis statistik untuk menggambarkan proses perubahan struktural internal yang harus disertakan negara berkembang pada tahun 1970-an. Yang ketiga, revolusi ketegangan internasional atau International Dependence Revolution, menekankan kendala lembaga dan politik internal dan eksternal, keterbelakangan dihubungkan dengan hubungan internasional dan kekuasaan domestik yang tidak setara pada tahun 1970-an. Yang keempat, kontravolusi pada pasar bebas neoklasik atau neoclassical free market counter-revolution, mengutamakan peran bebas pasar, ekonomi terbuka, dan privatisasi. Kegagalan pembangunan dilihat dari akibat campur tangan pemerintah yang berlebihan pada tahun 1980 sampai tahun 1990-an. Baik, lanjut materi selanjutnya, yaitu tahapan pertumbuhan Rostow. What, what will Rostow atau state of economics? Yang pertama yaitu masyarakat tradisional, ekonomi subsisten, terminan dominan, produktivitas rendah. Yang ketiga, kondisi lepas tandas, tabungan meningkat, modal mulai terakumulasi, investasi produktif tumbuh. Ketiga, lepas tandas atau take off, tabungan sebesar 15 sampai 20% GDP, pertumbuhan industri manufaktur pusat. Yang keempat, menuju kematangan, teknologi modern menyebar dan ekonomi terdiversifikasi. Yang kelima, pasar tinggi. Pendapatan per kapita tinggi, sektor jasa, dan barang tahan lama mendominasi. Nah, catatan, kunci pembangunan menurut Posto adalah mobilisasi tabungan dalam dan luar negeri sehingga 15-20% GDP untuk investasi yang cukup mengakselerasi pertumbuhan. Mekanisme ini dimodelkan dalam model pertumbuhan Harold Domart, yaitu model EK. Model pertumbuhan Harold Domart, diversifikasi modal, tabungan neto dengan persamaan
S sama dengan SY, yang S sebagai rasio tabungan neto, versi neto, I sama dengan delta K, yang mana K adalah start modal, rasio modal output K atau Y sama dengan C, maka delta K sama dengan C delta Y, dengan, di mana C capital output ratio, keseimbangan S sama dengan S sama dengan Y sama dengan S, Y sama dengan C delta Y, ikut tumbuhan GDP. Delta Y atau Y sama dengan S atau C. Kesamaan hak rumah. Inflasi utama S, S atas sama dengan delta Y per Y atas, maka besar tabungan makin cepat penumbuhan GDP. C ke atas sama dengan delta Y per Y turun, makin tinggi rasio modal output, makin rendah pertumbuhan. Contoh numeriknya yaitu C sama dengan 3 per S sama dengan 6%, maka G sama dengan 6% per 3, maka 2% per tahun. Jika C sama dengan 3,3, S sama dengan 5%, maka G sama dengan 5 per 3, sama dengan 5% per tahun. Peningkatan tabungan nasional adalah kunci akselerasi pertumbuhan. Dengan catatan kritik modal, tabungan investasi lebih banyak adalah syarat perlu, bukan syarat cukup, diperlukan untuk kondisi kelembagaan, SDM terampil, dan inovasi teknologi. Ya, hambatan dan kendala dan kritik modal tahap linear. Kendala modal, rendahnya pertumbuhan pembentukan modal negara miskin. Negara yang ingin tumbuhnya 7% per tahun memerlukan tabungan 21% GDP, namun hanya mampu 15% per defisit. 6% harus dipenuhi bantuan asing. Saya perlu khusus cukup. Modal adalah syarat perluan, namun bukan syarat cukup. Masyarakat berhasil di Eropa karena Eropa sudah memiliki infrastruktur, kelembagaan, birokrasi efisien, dan negara kerja stabil. Faktor komplementer. Negara terbelakang sering kekurangan kompetisi marginal, tenaga kerja terampil, dan kemampuan merencanakan berbagai proyek pembangunan yang tidak terjadi di Eropa. Kritik terhadap model tahapan pertumbuhan. Kurangnya fokus pada strategi lain seperti penurunan rasio, model output, efisiensi investasi. Model ini secara implisit mengasumsikan ada sikap dan tantangan yang sama seperti negara Eropa penerima Marshall Plan, tidak seperti pertimbangan perbedaan kelembagaan, budaya, dan struktur sosial antar negara. Pertumbuhan ekonomi agregat dijadikan sinonim dengan pembangunan, maka dengan padahal keduanya berbeda. Mengabaikan aspek distribusi pendapatan, kemiskinan, dan ketimpangan yang merupakan inti pembangunan. Baik, kita lanjut materi selanjutnya. Itu materi selanjutnya, model perubahan struktural teori dua sektor Lewis. World, World Actor Lewis pada tahun 1950-an dimotivasi oleh Le, John Bay dan Gustav Lenz. Data pertanian nasional. Produktivitas marginal tenaga kerja atau MPLA dengan nol atau surplus tenaga kerja. Semua pekerja pedesaan menghasilkan output yang sama, yaitu upah dengan produk rata-rata. Surplus tenaga kerja dapat dipindahkan tanpa mengurangi output pertanian. Upah subsisten tetap rendah, tetap tetap dan rendah kurva penerapan LTK relatif sempurna. Model fisik seperti KA dan teknologi tetap FA. Sektor industri modern menyerap tenaga kerja dari sektor nasional secara bertahap. Tingkat upah lebih tinggi, lebih dari sektor pertanian upah konstan atau tetap di perkotaan. Kapitalis, kapitalis menginvestasikan kembali semua keuntungan, mendorongnya ekspansi. Pertumbuhan lapangan kerja ditentukan tingkat investasi dan akumulasi modal. Perluasan sektor modern sama dengan mesin pembangunan ekonomi nasional. Baik, materinya yaitu analisis kritis dan relevansi model Lewis. Kekuatan model Lewis yaitu
Jadi teori umumnya menjelaskan proses pembangunan negara berkembang hampir sepanjang dekade sekitar tahun 1960-an sampai 1970-an. Relevan untuk pengalaman pertumbuhan Cina dan pasar tenaga kerja di negara berkembang. Titik awalnya, titik baliknya Lewis tampak nyata di Cina pada tahun 2010. Menjelaskan secara baik interaksi sosial pertanian industri dalam proses transformasi struktural menjadi sepemikiran awal tentang dualisme ekonomi yang masih diperdebatkan spesialis pembangunan hingga kini. Kelemahan dan kritik asumsi surplus tenaga kerja pesan kini meluasnya menghilang. Surplus tenaga kerja di banyak negara sudah tiada. Bias penguatan tenaga kerja dari transfer teknologi menyebabkan pertumbuhan lapangan kerja lebih lambat dari ekspansi modal. Varian modal lebih cukup, keuntungan tidak perlu diinvestasikan kembali dalam negeri. Upah sektor modern cenderung naik cepat meskipun pengangguran terbuka masih tinggi dengan bertentangan dengan asumsi modal. Modal Model tidak mempertimbangkan aspek gender, lingkungan, dan ketimbangan distribusi manfaat bangunan. Perubahan struktural dan analisis pola pembangunan. Polyben, Polybe, Kennedy, dan kolega Oxford Constitutional and Time Series Analysis, yaitu yang pertama, pergeseran sektoral. Pergeseran dari produksi penelitian menuju industri manufaktur dan jasa seiring kenaikan pendapatan per kapita. Urbanisasi, tumbuhan kota dan industri perkotaan seiring berbeda bertunduk dari pertanian dan kota-kota kecil. Akumulasi modal berkelanjutan, akumulasi modal fisik dan manusia, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sebagai fondasi. Perubahan permintaan dari makanan pokok ke barang manufaktur dan jasa yang beragam seiring meningkatnya pendapatan. Demografi, menurunnya ukuran keluarga dan pertumbuhan penduduk orang tua meningkatkan kualitas pendidikan ketimbang kuantitas anak. Yang keenam, perdagangan internasional. Perubahan pola perdagangan, meningkatnya ekspor barang, manufaktur dan impor teknologi serta modal. Baik, materi selanjutnya. Nah, yaitu evolusi ketegangan internasional. Model ketegangan neokolonial adalah berasal dari Michael Marcus. Ketegangan tangan dikaitkan dengan evolusi sejarah sistem kapitalis internasional yang tidak setara. Hubungan pusat negara maju dengan pinggiran negara berkembang mendominasi kelompok komunitas di negara berkembang melenggangkan sistem tak adil ini. Model bab 5 palsu atau false perubahan model yaitu para ekonomi kritis pembangunan. Ketegangan akibat salah satu dari paket nasional mulai pembangunan tidak tepat etnosentrik bias barat. Para cendekiawan pendidikan di lembaga bahasa sehingga mengeluarkan konsep asing yang tidak dapat ditetapkan di konteks nyata ternyata negara berkembang. Tesis pembangunan dualitas atau dualitas development thesis berbagai pemikiran pembangunan. Dualisme konsistensi kronis antar unsur superior dan inferior pada masyarakat. Kesenjangan kekayaan miskin bersifat semenjak sementara seperti justrunya cenderung menebak hubungan saling antar superior dan inferior justru menaikkan yang inferior sehingga menimbulkan ketebalan. Baik, lanjut dari selanjutnya yaitu kontrarevolusi neoklasik dengan fundamentalis pasar dominan pada era 1960 ke 1960-an sampai 1990-an, yaitu Bank Dunia dan INS sebagai pendukung utama. Analisis pasar atau free market analysis. Pasar produk memberikan isyarat terbaik untuk investasi baru. Persaingan berlangsung efektif, teknologi tersedia murah. Setiap campur tangan pemerintah mengganggu efisiensi pasar. Dengan di ada beberapa toko yang mengusulkan aturan ini yaitu Rothko, Deep Wall, Bhagwati, dan Kufger.
teori pilihan publik atau public cost theory atau neo-political economic. Kepentingan pribadi memberikan semua perilaku individu termasuk birokrat yang tidak efisien dan korup karena orang menggunakan untuk tujuan sendiri. Percayaan ente atau rate seeking lewat izin impor data valuta dan sebagainya. Pemerintah terbaik adalah campur tangan kriminal. Pendekatan lama pasar, market friendly approach atau World Bank mengakui adanya perbedaan pasar di negara berkembang. Pemerintah perlu diintervensi non-selektif atau infrastruktur kesehatan dan pendidikan, menciptakan iklim kondusif bagi sektor swasta, menjadi cikal bakal teori pertumbuhan enogen. Di materinya itu mode pertumbuhan neoklasik Solo. Fungsi produksi alget Solo sama dengan Y sama dengan KA atau yang kurung AL untuk kurung 1 kurang A yang dimana Y sebagai produk domestik bruto atau PDB, K sebagai persediaan modal atau fisik dan manusia, L sama dengan tenaga kerja, A dengan produktivitas tenaga kerja dalam kurung teknologi dikurang eksogen kecil dengan elastisitas output terhadap modal sama dengan A kecil dari 1. Pekerjaan dari Hartbomak menambahkan tenaga kerja L dan teknologi A sebagai variabel mengenai hasil semakin turut dari smashing cons pada setiap faktor sudah terpisah. Namun skala hasil konstan, constant distance of scale dari keduanya yang bersama dan teknologi. Kemajuan teknologi adalah faktor residu yang menjelaskan pertumbuhan jangka panjang, sehingga pertumbuhan ditekankan secara eksogen dalam dalam kurun waktu 2% per tahun di negara maju. Oleh karena itu, sering disebut dengan model pertumbuhan eksogen. Investasi kebijakan. Liberalisasi pasar nasional mendorong tambahan investasi domestik dan asing sehingga meningkatkan akumulasi modal rasio modal tenaga kerja. Pada akhirnya, menaikkan pendapatan per kapita di negara berkembang. Sintesis pertemuan berbagai perbedaan tahapan linear atau Rostow and Hader dan penting temuan dan implementasi dalam pertemuan jangka panjang berkelanjutan. Pola pembangunan Jerry atau mendokumentasi bagaimana perekonomian berubah struktural dan mengintegrasi nilai parameter pembangunan. Yang ketiga, dua sektor atau yang dikemukakan oleh Lewis, aspek sumber daya dari produktivitas rendah ke tinggi menjelaskan pengalaman pertemuan Cina dan negara berkembang. Ketergantungan internasional mengingatkan pentingnya struktur ekonomi dunia dan akibat keputusan negara maju bagi jutaan orang di negara berkembang. Kesimpulannya, ilmu ekonomi bangunan tidak memiliki doktrin universal. Setiap teori memberikan kontribusi belaka pendekatan elektrik yang menggabungkan kelebihan masing-masing dengan mempertimbangkan konteks lokal, kelembagaan, dan dinamika global merupakan pilihan terbaik untuk menganalisis dan mengajak kebijakan pembangunan yang efektif. Oke. Sekian, sekian dari saya. Jika ada salah kata pengucapan atau salah materi yang dijelaskan atau salah menjelaskan rumus-rumus yang ada di materi saya kali ini, saya mohon maaf. Saya tutup dengan nama saya Muhammad Abiansa dari jurusan Ekonomi Bangunan dengan NIM 2406135 dengan lulusan pengampu Pak Afwan dengan mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Saya diri, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.